Dipersembahkan oleh kebetulan. Ki, fotoin gue dong. Cepet fotoin. Buat apaan? Buat diupload ke sosmed, gue habis sholat. Ya Allah, itu perbuatan ria tahu. Kok diupload ke sosmed dibilang ria sih? Ya iya, itu lu ngebar-ngebar ibadah lu. Kita tuh harus tetap rendah hati, nggak boleh pamer-pamer ibadah. Ya udah sini, bilang aja lu nggak mau. Ya gitu aja ngamuk. Nih, lu tonton nih kajian dari YouTube UHAMKA. Ada tentang ria juga nih. Coba ya. Mana emang kayak gimana sih? Nih, kita nonton bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika iblis laknatullah alaih diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak sujud karena iblis merasa lebih tinggi ilmunya, lebih senior usianya daripada Nabi Adam alaihissalam. Selain merasa lebih senior, selain merasa berilmu, iblis merasa kagum dengan ibadah yang pernah ia lakukan. Riwayat menyatakan iblis beribadah kepada Allah hampir 7.000 tahun. Karena ibadahnya yang banyak itu, iblis kemudian merasa tidak perlu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hamka muda, sikap ujub yang dilakukan oleh iblis menyebabkan ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah engkau merasa suci. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah merasa lebih pintar dari seluruh nabi yang ada di alam semesta. Oleh karena itu Allah menegur Nabi Musa, "Ya Musa, bukan engkau yang paling pintar di alam semesta ini. Ada satu nabi, ada seseorang yang lebih pintar dari engkau. Pergilah engkau, bawalah ikan, dan nanti ikan itu akan hidup bila engkau bertemu dengan dia." Dan sejarah menyatakan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Saat Nabi Musa meminta kepada Khidir agar belajar bersama Nabi Khidir menjawab, "Kamu tidak akan sabar bersamaku." Tetapi Nabi Musa kemudian memohon kepada Nabi Khidir agar tetap diberikan kesempatan untuk belajar Nabi Khidir. Kemudian kita tahu bersama ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, dari beberapa peristiwa ternyata Nabi Musa melanggar apa yang disyaratkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Hamka muda dan pemirsa TV-mu, sikap ujub adalah sikap merasa kagum dengan ilmu yang dimiliki, kagum dengan jasmani yang dimiliki, kagum dengan kesucian yang dimiliki, dan sikap ini akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Rasulullah pernah bersabda, di antara 3 yang akan mencelakakan manusia adalah ijabul amal binafsi, merasa kagum dengan amal dirinya sendiri. Yang kedua, bahaya dari sikap ria. Ria adalah perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain, melakukan kesolehan, melakukan kebaikan hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal seseorang itu akan bernilai karena niatnya. Nanti di akhirat Allah akan mempertanyakan ketika seorang ulama datang, kemudian Allah bertanya, "Amal apa yang engkau bawa?" Ulama itu menjawab, "Aku membawa amal telah memberikan ilmu kepada manusia." Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta. Dulu engkau memberi ilmu karena ingin disebut sebagai ulama. Engkau memberi ilmu karena ingin disebut sebagai cendekiawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Karena itu Allah mencampakkannya ke neraka." Begitu juga ketika Allah bertanya kepada seorang dermawan, "Wahai orang dermawan,
Amal apa yang kau bawa? Wahai Allah, aku membawa amal kedermawanan. Aku banyak membantu orang-orang duafa. Aku banyak membantu orang-orang miskin. Aku banyak membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta. Dulu engkau memberi karena ingin disebut sebagai dermawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Karena itu Allah mencampakkannya ke neraka. Begitu juga ketika Allah bertanya kepada orang yang syahid, yang syuhada. Kemudian Allah bertanya, amal apa yang engkau bawa? Syuhada itu menjawab, wahai Allah, lihatlah pakaianku yang penuh dengan darah. Kata Allah, engkau dusta, kadzabta. Sesungguhnya engkau dulu berperang karena ingin disebut sebagai pemberani. Dulu engkau berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan, dan gelar itu engkau sudah dapatkan di dunia. Karena itu Allah mencampakkan ke neraka. Hamka muda dan pemirsa TV-mu, nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW bersabda, innama tub'atsuna biyaumil qiyamah binniyatikum. Kamu nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat kita. Oleh karena itu, mari kita jaga niat kita. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, dan sanjungan ini akan menghancurkan kita, akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan orang-orang yang hanya ingin dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Salah satu para pendusta agama adalah mereka-mereka yang ketika beramal ingin dilihat oleh orang lain. Hamka muda dan pemirsa TV-mu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh